Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustanbiah dari SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa di kelas 10 farmasi untuk mata pelajaran farmakognosi dasar. Sumber rujukannya yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang telah dilalui, dan kemudian yang kedua hasil evaluasi peserta didik, diantaranya adalah ulangan harian, dan yang ketiga adalah hasil wawancara dengan peserta didik. Deskripsi permasalahannya yaitu yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan belajar, utamanya untuk pembelajaran farmakognosi dasar. Di sini mereka mengalami kesulitan dalam mengingat bahasa Latin, simplisia tertentu, dan kemudian manfaatnya gitu. Terus yang kedua, peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. Jadi dia ingin setelah belajar farmakognosi itu mau apa, itu juga kurang termotivasi. Terus yang keduanya itu, dan yang ketiga, peserta didik kurang mampu dalam manajemen waktu. Materinya banyak, tetapi mereka bingung mau mulai dari mana dulu untuk belajarnya, sehingga juga akan berefek kepada outputnya atau hasil evaluasinya. Alternatif solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, menggunakan media belajar di sekitar rumah yang gampang atau mudah ditemukan. Misalkan kalau untuk pembelajaran farmakognosi dasar, simplisianya atau tumbuhannya yang akan dijadikan materi pembelajaran kita ambil dari sekitar rumah. Kalau materinya tentang bawang atau bulbus, ya kita nyari yang ada di sekitar rumah, misalkan bawang merah, bawang putih, bawang lanang, dan sebagainya gitu. Kalau materinya tentang daun atau folium, kita ambil di sekitar rumah gitu, seperti itu. Jadi misalkan daun uh, sirsak gitu. Terus materinya tentang herba, kita ambil yang di sekitar rumah, misalkan herba seledri gitu, dan yang lainnya. Terus yang kedua, diberikan penjelasan tentang gaya belajar. Gaya belajar yang cocok bagi peserta didik tersebut itu apa? Apakah dia termasuk tipe kinestetik, audio atau mendengarkan, atau visual, atau gabungan di ketiganya tersebut. Jadi mereka harus diberikan wawasan tentang hal tersebut. Yang ketiga, menggali latar belakangnya. Apakah dia berasal dari keluarga mampu, keluarga kurang mampu, itu juga menjadi pertimbangan yang nantinya akan berdampak sangat berpengaruh ya untuk hasil pembelajarannya. Yang keempat, menjelaskan proyeksi masa depan. Jadi mau jadi apa, mau bagaimana, itu juga kita harus memberikan masukan ke peserta didik. Jadi setelah nanti lulus farmasi, setelah mempelajari materi tersebut, misalkan materinya adalah tentang Simplicia bulbus, kita mau ngapain nih setelah belajar materi tersebut gitu. Apa yang bisa kita lakukan, itu juga harus diberikan motivasi supaya anak lebih kreatif. Selanjutnya yang terakhir, nomor 5, yaitu menjelaskan waktu produktif untuk belajar. Jadi kapan kita melakukan belajar untuk menghafal agar cepat bisa semua selesai atau terserap, itu peserta didik juga harus diberikan motivasi untuk belajar. Misalkan ketika pagi hari jam 4 sampai jam 5 misalkan, sebaiknya tidak belajar ketika pulang sekolah, ketika waktu-waktu capek sore atau terlalu malam, itu juga kurang cocok, jadi tidak efektif. Selanjutnya, hasil. Setelah dilakukan alternatif solusi tersebut, diharapkan peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, yang nantinya juga harapan kita semua atau seluruh peserta didik bisa tuntas dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mempunyai cita-cita dan akan berusaha keras untuk mencapainya dengan cara belajar giat. Jadi tidak usah ayo belajar, ayo belajar. Kalau misalkan peserta didiknya sudah sadar bahwa dia punya keinginan atau cita-cita, maka mereka
dengan sendirinya juga akan lebih semangat. Terus selanjutnya peserta didik mengetahui cara mengatur waktu belajar dengan cara membuat jadwal belajar di rumah. Jadi hari ini mau belajar apa, terus materinya apa, jam berapa, itu sebaiknya dijadwal. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.